Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat tahun baru. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita semua boleh memasuki tahun yang baru ini. Mari sebelum kita memasuki ibadah tahun baru kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh bersama-sama dan memohon agar rohnya yang kudus ada di hati kita, membakar hati kita dengan semangat dari Kalvari. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Ibadah tahun baru ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah dari Allah Tritunggal. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala arah. Mari kita naikkan puji dan sembah kita. Karena dialah Allah yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita bersyukur kepadanya di dalam kita memasuki tahun yang baru ini. Mari bersama-sama kita katakan. Bagaimanakah ucap syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah.
datang pada Tuhan dalam doa. Sungguh Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu saja ya Tuhan. Engkau yang sudah melindungi kami, Engkau yang sudah memelihara kami. Kami sudah diizinkan melewati tahun yang sulit, tahun pandemi yang sulit ya Tuhan. Dan hari ini, di tahun yang baru ini, di hari pertama tahun 2022 ini, ketika kami melihat ke belakang, sungguh Tuhan, hanya karena kuat kuasa tangan-Mu yang menuntun kami bisa sampai ke hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena tidak hanya pemeliharaan, tetapi sungguh jiwa kami sudah diselamatkan. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus kami dari dosa. Engkau yang sudah memberikan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan oleh karena itu Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Dan biarlah Tuhan anugerah-Mu ini Tuhan boleh mendorong kami untuk selalu mengarahkan pandangan kami, mengarahkan hidup kami hanya kepadamu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami datang dengan tertunduk malu. Karena ketika kami menoleh ke belakang, ada banyak kesalahan, ada banyak kegagalan, ada banyak kehinaan Tuhan. Ketika kami gagal untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika kami gagal menjaga kekudusan kami. Dan ketika kami gagal untuk mencari kehendak. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu yang kudus itu telah membasuh kami semua. Sehingga hari ini, dengan penuh keberanian kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus itu. Dan Tuhan, oleh karena itu Tuhan, kami bersuka cita pada pagi hari ini. Dan kami ingin beribadah hanya kepadamu saat ini ya Tuhan. Ini puji sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah jaminan pengampunan dosa yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Silahkan duduk. Karena Kristus ada di dalam kita, maka sukacita itu hadir di dalam hidup kita. Kasih sempurna, damai yang kekal itu tinggal bersama dengan kita. Mari kita satukan hati. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surgawi tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku terpaut padanya. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam ku tak ditinggalkannya, penebusku tinggal besertaku. Walau susah
ku kan tetap bergirang, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Harapanku dalam Dia gembalaku, dalam lembah gelap Dia pimpinku. Oh malam yang gelap telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Ku tak takut pada kuasa maut, ku tak takut kepada kuasa maut, karena Yesus telah tebus dosaku. Darah-Nya telah tercurah menebusku. Dia telah bangkit kalahkan kuasa maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Ku mau ikut Engkau Tuhan, tiap nafasku ku mau ikut Yesus. Dia telah janji menuntunku pulang. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai kelak ku tiba di sorga. Harapanku hanyalah dalam Yesus, segala kemuliaan bagi-Nya. Saat usai nanti ku kan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Sampai usai nanti Tuhan, saat usai nanti ku kan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Karena Kristus di dalam kita, karena Kristus yang beserta dengan kita, karena Kristus yang menuntun kita. Kita akan naikkan seru doa kita kepadanya. Kita akan memohon kepadanya untuk melawat kita. Biarlah Yesus lingkupimu dengan roh dan kasih-Nya, dan memuaskan dahaga jiwamu. Biarlah Dia angkat bebanmu, memulihkan hidupmu. Pak merpati rohnya Tuhan.
berserulah kepadanya, berserulah kepadanya. Yesus, oh Yesus, lawatlah umatmu. Yesus, oh Yesus, tuntun domba-Mu. Oh, nyanyikanlah lagu ini dengan hati bersuka, karena yakin Tuhan hadir serta-Mu. Oh, percayakanlah padanya masa depan hidupmu. Sambut tiap hari di dalam namanya. Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, tuntun domba-Mu. Dengan segenap hatimu berserulah kepadanya. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, tuntun domba-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, inilah kami domba-domba-Mu. Di hadapan gadget kami masing-masing, di hadapan layar kami masing-masing, kami datang kepadamu di tahun yang baru ini ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, datanglah padanya di dalam doa pribadimu. Berserulah kepadanya, naikkanlah segala kerinduanmu di tahun yang baru ini. Perdengarkan permohonanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Berdoalah terus kepada Tuhan. Berdoalah terus kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, di tahun yang baru ini, umat-Mu berseru kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bukan Tuhan yang jauh, bahwa Engkau Tuhan yang hanya sejauh doa kami. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah segala seruan, perih pedih hati kami, pengharapan kami, yang kami mau jangkarkan hanya di dalam Engkau ya Tuhan.
Dan izinkan kami mendengar seru doa kami ini Tuhan dijawab oleh sesuai dengan waktu dan kemurahan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, Engkau melihat dan mendengar setiap seru doa umat-Mu. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Engkau Tuhan yang menuntun kami hingga kami memasuki di tahun yang baru ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Demikian juga kami akan menatap di waktu-waktu ke depan. Tuhan, kami berdoa sekali lagi. Biarlah kiranya Engkau yang terus menuntun memegang kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati gereja-Mu ya Tuhan memasuki di tahun yang baru ini. Dan biarlah segala program pelayanan, apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah pelayanan Tuhan Engkau menuntun menyertai. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk GKA Gloria. Di tahun yang baru ini Engkau Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kesatuan hati, kekompakan untuk hamba Tuhan majelis. Setiap pengurus, setiap aktivis, biarlah mereka ya Tuhan berjalan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi gereja yang memuridkan. Kami boleh menjadi gereja yang mengutus orang. Kami boleh menjadi gereja yang menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat anugerah-Mu, berkati gereja-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Jikalau pandemi di negeri ini ya Tuhan boleh terkendali, kami terus mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, berkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan. Mereka boleh mengelola negeri ini dengan baik, beri mereka kesatuan, kekompakan, dan biarlah bangsa ini boleh mengalami kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan negeri ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami memasuki tahun yang baru ini, negeri ini boleh mengalami pembaruan demi pembaruan, perbaikan demi perbaikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau Tuhan yang membawa kami segenap umat Tuhan, gereja Tuhan. Kami boleh bangkit, kami boleh sungguh menjadi terang, kami boleh melakukan yang terbaik untuk negeri ini dimanapun kami berada. Dan khususnya sekali lagi GKA Gloria, Tuhan pimpin, Tuhan memberkati, menyertai. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami ya Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu jadi atas segalanya, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memulai awal tahun 2022 ini, menyatukan hati kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara virtual hamba Tuhan GKA Gloria. Leave me for others.
Shalom, jemaat sekalian dikasih Tuhan, selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan semakin memberkati jemaat sekalian dan semakin mengasihi Tuhan. Kita sama-sama boleh diberi tubuh yang sehat untuk bisa melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jemaat sekalian kalau pada tanggal 25 Desember dalam perayaan Natal dan peneguhan Majelis Baru saya tidak bisa hadir di tengah-tengah saudara sekalian dikarenakan saya harus mendampingi semu yang baru operasi kanker di tulang belakang. Bersyukur pada Tuhan, Tuhan sudah menolong jalannya operasi boleh berjalan dengan baik dan saat ini semu dalam pemulihan. Sekali lagi saya bersyukur, berterima kasih pada jemaat sekalian yang sudah banyak mendoakan dengan kasih untuk mendoakan semu dan kami semua. Kiranya Tuhan yang memberkati jemaat sekalian. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita sekali lagi masuk di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kasih karunia, rahmat dan anugerah, Allah Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan penebus kami, Tuhan penolong kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menolong kami memasuki, menyelesaikan tahun 2021 dengan baik Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang cukup bagi kami hari lepas hari. Dan pada hari ini kami boleh memasuki hari pertama di tahun yang baru 2022. Tuhan kami mau datang padamu Tuhan di dalam ibadah pembuka tahun ini, ibadah tahun baru ini. Kami mau datang padamu Tuhan, kami sujud menyembah kepadamu Tuhan. Kami dengan segenap hati, kami datang berdoa biarlah Tuhan di dalam ibadah ini hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami tidak bisa hadir on-site, tapi biarlah Tuhan Engkau berkenan hadir bersama kami saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di hari pertama ini kami boleh bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan. Kami setelah boleh memuji Tuhan, memuji-muji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saat ini tibalah kami untuk boleh duduk tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami. Roh Kudus akan urapi hamba-Mu. Pakailah dia Tuhan supaya firman yang dipersiapkan boleh menjadi firman hidup yang boleh berbicara kepada setiap kami. Biarlah Tuhan jadikan firman yang sederhana ini Tuhan seperti anggur baru yang boleh menyegarkan kami di hari pertama di tahun ini. Supaya kami boleh terus disemangatkan Tuhan. Kami boleh semakin dimengertikan kehendak-Mu dan kami boleh hidup di sepanjang tahun ini sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Tenangkanlah sekeliling kami, jauhkan dari gangguan-gangguan agar kami bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pasti pernah tahu tokoh ini ya. Mengenal tokoh ini. Beliau tidak lain adalah Mahatma Gandhi. Nah, satu kali seorang misioneri bernama Stanley John ada menginterview Bapak Gandhi ini. Kurang lebih
begini kira-kira misionari Stanley John bertanya kepada Bapak Gandhi, Bapak Gandhi, Anda begitu mengagumi Kristus, bahkan Anda belajar khotbah di bukit yang ada di Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Tetapi mengapa Anda sampai sekarang belum menjadi orang Kristen? Nah, ada jawaban daripada Bapak Andi yang sungguh membuat hati setiap kita terenyuh, membuat setiap hati kita sedih. Karena beliau mengatakan demikian, I like your Christ, but I don't like your Christian. Because your Christians are so unlike your Christ. Yang kurang lebih terjemahnya demikian, aku suka dengan Kristusmu, tetapi aku tidak suka dengan Kristenmu, orang Kristenmu. Karena orang Kristenmu beda sekali dengan Kristusmu. Saudara sekalian, ayat ini, perkataan ini, perkataan ini sungguh menempelak setiap kita. Mahatma Gandhi begitu mengagumi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mempelajari. Tetapi pengajaran yang demikian indah, dia tidak dapatkan di tengah-tengah banyak orang Kristen. Karena dia pernah dikecewakan oleh orang Kristen ketika dia datang ke gereja. Dia tidak disambut dengan baik, malah dihina, diusir. Dan inilah yang membuat dia tidak bisa menjadi orang Kristen, tidak mau menjadi orang Kristen. Bahkan perkataan dari Mahatma Gandhi demikian mengenai kekristenan. Jika kehidupan orang-orang Kristen dalam teladan Kristus, seluruh dunia akan menjadi Kristen. Oh saudara sekalian, kita boleh merasa sungguh sayang sekali. Kenapa orang Kristen pada waktu itu memperlakukan Bapak Gandhi seperti ini. Nah saudara, kita tentunya sedih ya melihat ada orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Bahkan mungkin diri kita sendiri, diri saya sendiri, diri Anda sendiri. Membuat orang tidak mau menjadi Kristen, tidak mau percaya pada Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen karena kehidupan kita, karena kesaksian hidup kita yang kurang berkenan. Karena itu saudara sekalian, di awal tahun yang baru ini, kita akan merenungkan satu tema saudara. Tema adalah hidup yang berpusat pada Kristus atau Christ Center Life. Kita mau rindu saudara untuk hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan berlimpah. Tapi masih banyak orang di sekitar kita, baik anggota keluarga kita, famili kita, teman-teman dekat kita, tetangga kita, orang-orang lain. Mereka masih belum mendapat berkat dari Tuhan. Karena mereka terhalang dengan kehidupan kita. Karena itu saya mengajak jemaat sekalian di tahun baru ini, di awal hari pertama tahun baru, kita merenungkan satu tema Christ Center Life. Kenapa tema ini begitu penting saudara? Ada sebuah buku saudara ditulis oleh Michael Horton yang berjudul Christless Christianity atau kekristenan tanpa Kristus. Yang mengatakan ketika Kristus disingkirkan dari kekristenan apa yang terjadi. Di dalam gambar ini kita bisa melihat ada penghapus ya, Christless Christianity. Nama Yesus dihapus, dihilangkan di dalam kekristenan. Saudara, ini yang terjadi di banyak gereja, ini yang terjadi di banyak komunitas Kristen. Ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Bapak Michael Norton mengatakan, mungkinkah kita telah meninggalkan Kristus dari kekristenan? Mungkinkah kita sudah menyingkirkan Kristus di tengah-tengah kekristenan kita? Michael Horton berpendapat bahwa kita seringkali menyebut Kristus, seringkali menyebut Kristus beberapa kali mengenai Injil dan Kristus seringkali. Tetapi justru seringkali orang Kristen mengesampingkan Kristus, mengesampingkan akan Injil. Seringkali firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang disampaikan hanya pesan iman yang sepele, yang sentimental, yang tidak ada relevan. Sepertinya menguatkan, tapi berisi adalah dalam tanda kutip Injil alternatif atau hanya pesan moral. Pesan satu hidup yang nyaman, yang baik, membangun pribadi, pembangunan pribadi, memperbaiki diri. Satu agama yang dikatakan agama individualistis.
Dan Bapak Michael Horton ini mengatakan ada satu istilah, ini adalah teologi yang moralistik theoretic deism. Ini artinya adalah satu pengajaran, satu seakan-akan deisme percaya pada Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Yang hanya mengajarkan moral, yang hanya menterapi orang. Saudara, ini yang banyak terjadi, kita lihat bahwa ada banyak khotbah-khotbah yang menyingkirkan, mengesampingkan Kristus, menyingkirkan mengenai Injil, yang diajarkan hanya apa? Hanya moralisme. Yang diajarkan hanya satu hal yang menghibur, menterapi. Yang diajarkan adanya Tuhan yang tidak jelas, deisme yang tidak jelas. Saudara, bahkan seringkali kita tidak sadar, saya coba amati. Kadang-kadang ada jemaat yang mengirim message atau mengirim tulisan-tulisan, gambar-gambar yang baik, bagus-bagus. Tapi tidak ada Kristus di dalamnya, tidak ada Injil, tidak ada kebenaran firman, yang ada ajaran lain. Ajaran agama lain yang terbungkus di dalam kata-kata yang indah, itu yang disiarkan kemana-mana. Sehingga kadang-kadang saya mengingatkan, saudara, ini bukan ajaran Alkitab. Ini bukan Injil, ini bukan kebenaran, ini hanya satu pengajaran moral. Oke, kalau diajarkan, tapi lebih baik kita membagikan firman Tuhan, membagikan kebenaran, bukan asal nge-share, saudara sekalian. Karena itu pada pagi hari ini saya akan mengajak kita secara khusus melihat dua ayat yang mengajarkan mengenai Christ-centered life. Pertama, terambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 19b sampai dengan 20. Galatia pasal 2 19b sampai 20 saya bacakan untuk saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan demikian, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini perkataan Paulus, saudara sekalian ya. Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Jadi Paulus walaupun dia mengatakan mengakui kalau dia disalibkan dengan Kristus, tapi dia hidup. Tapi dia katakan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Saya teringat akan satu lagu ya, yang seringkali dulu suka dinyanyikan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya. Saudara, kalau seringkali ayat ini bisa dinyanyikan, mengingatkan kita ya, bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Hidup yang kuhidupi sekarang hidup oleh iman kepada Yesus. Jadi ayat ini yang akan kita renungkan saudara. Bahwa sebenarnya saya dan saudara sekalian, kita itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Ingat saudara, kita sudah disalibkan, manusia lama kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kalau itu saudara belum mengalami, maka saudara bukan sungguh-sungguh adalah orang yang sudah diselamatkan. Namun kalau saudara menyadari bahwa benar, aku yang lama sudah disalibkan bersama dengan Kristus, namun aku hidup. Kita semua masih hidup saudara. Kecuali kalau Tuhan menghendaki kita berpulang, maka Tuhan memanggil kita. Tapi kalau sekarang saat ini saya dan saudara masih hidup, ingat firman Tuhan mengatakan, namun bukan aku yang hidup. Bukan lagi aku, bukan lagi kamu yang hidup. Tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu yang pertama saudara. Kita mau sungguh-sungguh memahami Kristus yang hidup di dalam hidup saya. Christ-centered life. Hidup yang ada Kristusnya di dalam diri kita. Nah saudara, ada lagi satu ayat yang sangat penting juga yang pagi hari ini akan mendasari perenungan kita. Yaitu terambil dari Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Ini ketika Tuhan Yesus mengatakan mengenai penderitaannya. Banyak orang datang mengikut Kristus ya. Banyak ikut Kristus karena Tuhan Yesus hebat. Bisa melakukan banyak mujizat. Banyak memberikan kesembuhan. Maka banyak orang mau ngikut Yesus. Tetapi Yesus menantang mereka. Ketika Tuhan Yesus mengatakan mengenai penderitaannya. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari mengikut aku. Jadi saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca saudara. Saudara di layar
entah laptop atau handphone atau TV, silakan sama-sama membaca. 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari mengikut aku. Jadi saudara, kita di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mau setiap kita sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan satu pembayar harga, satu pengorbanan, bukan hanya ikut-ikutan. Banyak orang mau ikut Yesus. Siapa yang tidak mau ikut Yesus kalau bisa diberkati dengan berlimpah, saudara? Sehingga banyak orang mengajarkan teologi pemakmuran supaya banyak orang mau ikut Yesus. Siapa yang tidak mau ikut Yesus kalau Yesus bisa menyembuhkan sakit? Sehingga ketika ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, berbondong-bondong orang datang kepada orang itu. Jadi saudara, jadi kalau mau gereja penuh, beritakan yang enak-enak. Beritakan Yesus bisa memberkati, beritakan Yesus bisa menyembuhkan. Semua orang kan berbondong-bondong mencari Yesus. Tetapi Yesus tidak menginginkan akan orang yang demikian. Yesus mau murid, bukan mau orang datang saja. Saudara, sekarang ini banyak gereja mungkin tidak bisa onsite. Banyak gereja yang hanya mengandalkan hybrid ya. Ada onsite, ada online. Dan kami lihat beberapa minggu ini, setelah firman Tuhan diingatkan, banyak juga jemaat yang akhirnya tergugah untuk mau datang beribadah di dalam gereja rumah Tuhan. Jemaat yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, datang ke gereja, mencari Tuhan, bukan hanya di rumah, beribadah di rumah. Saya memaklumi saudara, kalau memang ada orang tua, ada orang yang tidak nyaman dan mungkin kondisi kurang sehat, saya memaklumi. Tetapi yang masih muda-muda, saudara, kita perlu membayar harga mengikut Tuhan. Karena itu jangan hanya menjadi viewer, hanya menjadi penonton di rumah tanpa mau datang beribadah bersama-sama jemaat yang lain. Ngapain ke gereja repot-repot, enak di rumah setelah ibadah mau melakukan apa saja. Saudara, tolong tanya apakah Tuhan berkenan dengan kehidupan seperti ini. Tuhan Yesus mau kita menjadi murid, bukan hanya menjadi viewer, bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya menjadi orang pengikut saja. Artinya ikut-ikutan saja, bukan hanya menjadi penggemar. Ya, ada buku mengatakan fans, banyak orang menjadi fans Kristus. Tetapi kalau Kristus menantang, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya. Dan dia harus mengikut Yesus setiap hari, saudara. Karena itu saudara, gereja di dalam tahun yang akan datang, memang gereja sepanjang beberapa tahun ini sudah menekankan akan pemuritan. Namun kita akan semakin fokus untuk mengerjakan pemuritan. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai banyak pengikut. Ketika Tuhan Yesus KKR, banyak orang datang, 5.000 orang, 4.000 orang, banyak orang datang untuk mencari makan. Tetapi Tuhan Yesus mengkhususkan pada 120 orang. Tuhan Yesus mengkhususkan pada 12 orang murid. 12 orang yang sungguh-sungguh hidup selama 3 tahun dipersiapkan oleh Tuhan menjadi murid. Nah, saat ini gereja juga menggalakkan program pemuritan. Ada GDG, ada kelompok-kelompok kecil, Gloria Discipleship Group, di mana di dalam kelompok-kelompok kecil mungkin tidak sebanyak 12 orang atau mungkin lebih. Tapi kita mau di dalam grup itu belajar, saling belajar. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita mau bukan hanya kumpul-kumpul, tapi kita mau belajar menjadi murid. Bagaimana mentransform hidup kita. Dari ketua kelompok, dari firman Tuhan mentransform hidup kita menjadi murid Tuhan. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Kristus? Saya coba memberikan satu bagan. Saya memberikan satu bagan seperti ini, ya. Jadi Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus adalah hidup kita. Namun apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa bangun di dalam kehidupan kita. Ada 4 domain, saudara, atau 4 bagian. Ya, yang di sini ada 4 lingkaran kecil. Jadi Kristus di tengah-tengah, Kristus menjadi center hidup kita. Ada hal yang kita perlu perhatikan. Ada hati. Kemudian ada head, ya, pikiran kita. Kemudian ada hand, tangan kita. Dan kemudian ada habit, kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan. Jadi 4H ini saudara perlu kita perhatikan ya. Mudah diingat ya, ada heart, head, hand, sama habit. Coba kita fokuskan saudara. Dalam 4H ini di dalam hidup kita sehari-hari apa yang kita bisa pelajari
dari diri Tuhan Yesus. Saudara, satu persatu kita coba kupas ya. Pertama dari hati. Hati ini penting sekali saudara ya. Kalau kitab Amsal mengatakan jagalah hatimu karena di sanalah terpancar kehidupan. Saudara, Tuhan melihat hati, bukan melihat banyak kehidupan perilaku kita. Banyak orang perilakunya baik tapi hatinya apakah sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Saudara, kalau mempelajari firman Tuhan, baik itu Daud dikatakan bahwa Tuhan berkenan dengan Daud ya. Hati Tuhan berkenan karena Tuhan melihat hatinya. Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan tapi hati. Karena itu Tuhan tadi mengatakan ya bahwa seorang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya. Penyangkalan saudara. Deny yourself. Apa maksudnya saudara? Artinya kita harus menyangkal dirinya. Hati kita ini menjadi taktanya siapa? Di dalam hati kita ada siapa bertakhta? Apakah si aku? I or Christ, aku yang bertakhta atau Kristus yang bertakhta di dalam hati saya. Saudara, hanya dua, berhala yang bertakhta dalam hati saya atau Allah yang bertakhta. Idol atau Christ, idol atau God, saya atau Tuhan yang bertakhta dalam hati saya. Nah saudara, kalau yang bertakhta dalam diri saya itu saya tidak mau menyangkal diri. Saya mau menjadi utama di dalam hidup saya. Segalanya ya. Sekarang ini zamannya zaman apa? Zaman self, dalam artinya untuk aku, self, untuk me first, I first, ya. Semua itu untuk aku yang utama. Jadi orang yang demikian tidak mungkin bisa menyangkal diri, ya. Orang yang mau menyangkal diri bukan dirinya yang utama, tapi Kristus yang mau utama. Jadi kalau kita tidak mau turun, tidak mau menyangkal diri, kita menjadi orang yang sombong. Semuanya pakai topeng, saudara. Ya, kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang takut gagal, takut dikritik. Ya, kita takut semuanya karena menjaga diri sangat hati-hati. Tetapi kalau Kristus yang bertakhta, kita mau menyangkal diri, Kristus yang bertakhta dalam hati saya, maka nothing tulus. Kristus yang kita muliakan, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan berpakai topeng, tapi kita akan transparan, otentik, apa adanya, tulus. Karena Kristus yang menyaksikan, Tuhan yang menyaksikan hidup saya, bukan dilihat orang. Jadi saudara, pertama itu hati. Jagalah hatimu, hati penting sekali. Hati nurani, Paulus berulang-ulang kali mengajarkan hati nurani yang murni, saudara. Kita bisa berpakai topeng menjadi aktivis, menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin di gereja. Tapi hati nurani kita murni tidak. Pelayanan kita murni tidak. Jadi penting adalah yang pertama hati kita. Kalau kita mau belajar dari Kristus, jagalah hati kita. Seperti Kristus yang kehendaki. Yang kedua adalah, ini gampang diingat saudara, head. Atau pikiran, kepala ya. Apa yang dimaksudkan? Bahwa seperti Paulus katakan di kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Taruhlah pikiran dan perasaan Kristus di dalam hatimu. Milikilah pikiran Kristus di dalam hatimu. Jadi saudara, kita harus menaruh pikiran Kristus. Ya, bagaimana caranya? Ya tentu saja adalah apa yang kita lakukan itu benar-benar apakah Tuhan menghendaki sesuai dengan kehendak Tuhan enggak, ya. Kalau beberapa tahun yang lalu itu ada satu istilah WWJD. What would Jesus do ya? WWJD. What would Jesus do? Jadi kalau misalnya menghadapi ini, kira-kira Tuhan Yesus bagaimana ya? Kalau saya diperlakukan orang ini dikecewakan, kira-kira kalau Tuhan Yesus ada di tempat saya, posisi saya bagaimana? Apakah saya akan membalas dendam? Apakah saya akan marah? Atau seperti Tuhan Yesus? Jadi menempatkan pikiran Yesus di dalam diri kita. Jadi kalau di Filipi dikatakan, ya tempatlah pikiran, taruhlah pikiran Kristus dalam diri kita, yaitu kita belajar untuk merendahkan diri. Yesus walaupun Allah, tapi dia rela merendahkan diri menjadi manusia. Nah itu pikiran Kristus saudara. Jadi kalau kita mau menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka hendaklah pikiran Kristus juga kita taruh di dalam pikiran kita. Yang ketiga saudara, kalau ada heart, ada head, segala tujuan, purpose kita, visi kita semuanya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Seperti Roma katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Janganlah mengikut dunia, aturan cara-cara dunia, tapi ikutlah firman Tuhan. Yang ketiga saudara adalah hand. Ya, hand, tangan. Nah saudara, apa maksudnya? Kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya, memang Tuhan Yesus adalah carpenter atau tukang kayu ya.
Tapi Tuhan Yesus ketika 3 tahun pelayanan bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus merupakan satu perubahan ya. Tuhan Yesus melakukan apa yang bisa menjadi teladan. Saudara, Tuhan Yesus mengasih contoh ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Tuhan mengatakan, aku melakukan ini, aku sebagai guru, aku melakukan ini. Supaya menjadi teladan, engkau juga harus perbuat seperti itu. Bukan artinya kita harus mencuci ya kaki rekan-rekan atau teman-teman kita. Bukan itu, tapi kita mau belajar dari kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Dia adalah seorang guru, seorang rabi itu saudara, di dalam zaman Yahudi itu sangat-sangat dihormati. Tetapi Yesus rela melepaskan jubah, dia rela pakai handuk, membawa baskom, membawa handuk, mencuci kaki muridnya. Itu menunjukkan apa? Kerendahan hati, kasih sayang. Nah saudara sekalian, ini yang Tuhan kehendaki. Di dalam gereja, di dalam berkomunitas Kristen, Tuhan menghendaki kita action, bukan talk only ya. Jangan hanya bicara, hanya bisa ngomong di mimbar, hanya bisa berteori, tapi tidak ada melakukannya. Itu namanya NATO, no action, talk only. Jadi kita harus benar-benar ada actionnya. Harus melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau makan, minum, lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Nah saudara, saya akan melanjutkan kemudian habit, artinya apa? Kebiasaan. Apa kebiasaan Tuhan? Kebiasaan Tuhan yang kita tahu di Alkitab, dia bangun pagi-pagi, dia baca firman Tuhan, dan dia juga berdoa. Nah ini kita di gereja menerapkan Lectio Divina ya, LD, dan banyak sekali jemaat yang membaca firman diberkati oleh Lectio Divina. Jadi 4H ini saudara mengajarkan kita untuk belajar dari Kristus menjadi murid. Jadi Tuhan Yesus menghendaki bukan hanya pengikut yang hanya mau menerima anugerah saja. Tetapi pengikut yang mau membayar harga menjadi murid-muridnya. Saudara, sudahkah saudara menjadi murid? Sudahkah saudara ikut menjadi GDG? Atau hanya menjadi penonton, hanya ikut-ikutan? Tapi saudara, saya mengingatkan di tahun yang baru, mari kita mengambil tekad. Saya mau menjadi murid, saya tidak mau hanya menjadi ikut-ikutan. Nah saudara, ada perkataan dari seorang tokoh, Dietrich Bonhoeffer. Ya ini bukan saya ya, saya mirip beliau atau beliau mirip saya ya. Dietrich Bonhoeffer seorang pahlawan iman, orang Jerman. Dia mengatakan, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Artinya saya terjemahkan, kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Jadi saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak mengikuti pemuritan, kita tidak mau ikut apa-apa, saya cukup menjadi orang Kristen. Itu artinya apa? Kekristenan tanpa Kristus. Keras sekali perkataan ini, tapi ini satu hal yang nyata saudara. Jadi Dietrich Bonhoeffer juga mengatakan kita harus mau membayar harga. Menjadi orang Kristen harus rela berkorban. Harus rela menyangkal diri, pikul salib mengikut Kristus. Harus rela membayar harga. Jangan hanya mau anugerah murahan katanya ya. Dan saya tutup dengan satu perkataan juga dari Martin Luther, ya tokoh gereja. Yang mengatakan a religion that gives nothing, costs nothing, and suffer nothing is worth nothing. Artinya satu agama saudara, kalau satu agama tidak akan memberikan apa-apa atau tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada faedahnya kalau tidak ada tuntutan, kalau kita tidak harus menderita, kalau kita tidak harus membayar harga, atau saya terjemahkan Indonesia ya bahasa Indonesia, agama yang tidak memberikan apapun, tidak menuntut apapun, tidak perlu berkorban apapun, sebenarnya tidak ada artinya. Dengan kata lain saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita mau beragama Kristen, mengikut Kristus, tapi kita tidak mau membayar harga, kita tidak mau melakukan apa-apa, kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan tuntut, yaitu menjadi murid, sebenarnya kita tidak ada apa-apanya, atau iman kepercayaan kita nol saudara. Karena itu saudara, di tahun yang baru, mari kita membuat satu tekad, satu resolusi, apa yang akan saya lakukan di tahun 2022 ini. Saya tidak mau hanya seperti dulu, Kristus sudah hidup bagi saya. Aku sudah mati disalibkan. Kristus ada dalam diriku. Aku harus belajar serupa dengan Kristus. Aku harus belajar Kristus adalah pusat hidupku. Kita akan mengambil resolusi. Apa yang akan kita lakukan? Satu janji, satu perubahan dalam hidup kita. Nanti saudara akan lihat rekan-rekan dari majelis
ketua-ketua majelis dari gereja, yayasan, bagaimana mereka memberikan satu resolusi di tahun yang baru ini. Biarlah setiap kita juga belajar dari sana. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, melalui hamba-Mu Tuhan, Kau sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kalau suara manusia boleh berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu terus berbicara kepada kami Tuhan, agar kami tidak menyingkirkan Kristus di dalam kehidupan kami. Agar kami benar-benar menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kami Tuhan. Agar kami mengikut Kristus dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam kehidupan perbuatan kami, dan di dalam kebiasaan kami Tuhan. Agar kami di tahun yang baru ada satu resolusi, satu tantangan yang baru yang akan kami lakukan. Yaitu kami akan sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, belajar serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Berkati supaya jemaat di tahun yang baru ini ada satu kehidupan rohani yang baru, satu semangat yang baru, satu keteladanan Kristus yang kami lakukan sehingga hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebentar nanti akan saya serahkan tempat kepada Pendeta Alex yang akan memimpin kita untuk mengambil satu resolusi. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman-Nya, biarlah firman itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Marilah kita membuat janji lembaran baru, hidup berpusatkan pada Kristus. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya kita diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa sejenak bagi setiap pribadi kita di hadapan Tuhan. Berdoalah supaya kita tidak mau menyia-nyiakan waktu, tenaga pikiran kita, talenta kita. Berdoalah supaya saudara diberikan kekuatan hikmat dan semangat yang baru untuk melakukan resolusi yang baru, tekad yang baru, janji yang baru, untuk melakukan hal-hal yang positif di hadapan Tuhan. Saudara, marilah kita berjanji di hadapan Tuhan. Di bawah ini ada beberapa kolom yang bisa kita isi. Yang pertama adalah bertekad untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Yang kedua, berjanji membaca Alkitab dan berdoa. Yang ketiga, membangun mesbah keluarga. Yang keempat, melayani lebih sungguh. Yang kelima, menjadi murid Kristus dan mengabarkan Injil. Saudara, inilah tekad kita di tahun 2022. Bapa di dalam surga, berkati janji dan tekad yang sudah kami tuliskan di bawah ini. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami semangat hidup baru, agar kami bisa menerapkan firman-Mu, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kami. Bukan hanya kami yang mendapatkan berkat, orang lain juga mendapatkan berkat, bahkan gereja dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa-doa dan tekad kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat pagi Jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita dan memberi kita kekuatan. Sehingga kita boleh memasuki tahun 2022 ini, walaupun masih banyak kesulitan pergumulan yang kita alami. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan melalui strategi dan program-program yang ada, boleh menghasilkan jemaat-jemaat yang tangguh, menghadapi berbagai kesulitan hidup, dan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Adapun program yang sudah kita canangkan, yaitu Gloria Net People dan Satgas Pemerhati, di mana kita boleh saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan tentunya gereja akan memberikan perhatian lebih kepada jemaat-jemaat yang ada. Melalui GDG, melalui Lexio Divina, boleh menghasilkan murid-murid Kristus yang sejati, yang hidupnya menyerupai Kristus. Melalui pembinaan, melalui pelatihan sederhana PI, boleh menghasilkan duta-duta Kristus yang tangguh, yang siap memberitakan Injil sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan dan diselamatkan. Dan yang tidak kalah penting yaitu program Young Generation, di mana gereja akan all out, mempergunakan seluruh kemampuan dan resources yang ada untuk menjangkau Young Generation supaya mereka juga boleh diselamatkan. Pada akhirnya saya mengajak seluruh jemaat, mari kita bergandeng tangan bersama-sama. Kita bersehati melaksanakan semua program ini sehingga boleh menghasilkan jemaat-jemaat yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Mengucap syukur kita semua dapat melalui tahun 2021 di dalam kasih karunia dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di tahun 2022 mendatang, kami keluarga besar GKA Gloria Kota Satelit akan tetap melaksanakan pemuridan yang telah berlangsung hingga saat ini. Kami berusaha untuk menjangkau seluruh aktivis dan jemaat yang lebih banyak, dimulai dari remaja hingga usiawan. Khususnya mereka dapat tergabung dalam kelompok-kelompok Gloria Discipleship Group. Di samping itu, kami juga akan menjalankan pemuridan dalam keluarga yang akan dimulai dari keluarga hamba Tuhan dan majelis, melalui mesbah keluarga, dan tentunya kami berharap kedepannya juga dapat dijalankan kepada seluruh jemaat. Kiranya dengan dilaksanakan pemuridan tersebut, seluruh hamba Tuhan, majelis, aktivis jemaat dapat menjadi murid-murid yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dapat menjangkau banyak jiwa menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan kita. Puji syukur karena anugerah Tuhan, kita bisa melewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Mari kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Di tahun yang baru ini, saya mengajak jemaat sekalian mengambil tekad untuk lebih mengenal dan mencintai Tuhan, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, hidup saling mengasihi, menjangkau jiwa yang terhilang, dan selalu mengutamakan Kristus. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kita patut bersyukur hanya karena kasih kemurahannya, maka kita baru saja bisa melewati tahun 2021. Bahkan saat ini, kita juga bersama-sama melangkah untuk memasuki di hari yang pertama di tahun 2022. Bersyukur juga buat keberadaan gereja yang Tuhan pimpin sampai saat ini. Di dalam memasuki tahun 2022, tekad dan harapan kita dengan pertolongan Tuhan, melalui visi misi, tema, dan nilai-nilai core yang ada, kita berharap bisa membawa Gereja Gloria Galaksi menjadi gereja yang sehat, dinamis, dan misioner. Demikian juga harapan kita, biarlah pembangunan gedung 3,5 lantai untuk keperluan next generation itu pun dapat kita selesaikan dan siap dipakai paling lambat di akhir September tahun ini, sehingga pelayanan kita bersama-sama bisa lebih maksimal dan nama Tuhan dimuliakan. Rekan-rekan terkasih semuanya,
kita sudah melalui tahun 2021 dengan kelegaan serta penuh dengan pengucapan syukur. Seperti Nabi Hakim Samuel menandai suatu titik di perjalanannya, Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita sampai di sini, maka Tuhan pasti akan menolong kita sesudah ini. Rekan-rekan khususnya di GKA Gloria Rungkut, jemaat kita, gereja kita saat ini adalah sebuah gereja yang kecil, tapi tentu kita bisa bertumbuh dan kita perlu bertumbuh. Bertumbuh di dalam jumlah anggota jemaat, juga di dalam kualitas kita berjemaat. Tumbuh di dalam pemahaman iman kita, juga di dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tumbuh di dalam kebersamaan di antara kita semua, dan di dalam kemandirian sebagai sebuah gereja yang sudah dewasa. Dan tumbuh kian serupa Kristus hari demi hari, serupa Dia yang adalah Juru Selamat dan Guru Agung kita. Sumber-sumber kita, sumber-sumber daya kita terbatas, tapi Allah kita tidak terbatas. Dan kerjasama yang baik di antara kita semua akan menolong melampaui batas-batas yang ada. Keterbatasan hendaknya bukan jadi alasan untuk menerima keadaan, berusaha ala kadarnya, ataupun membenarkan mediokritas. Keterbatasan seharusnya adalah alasan untuk berbenah dan berjuang dengan lebih baik, lebih keras, lebih cerdas. Rekan-rekan, terima kasih untuk dukungan dari setiap rekan selama ini. Gereja kita terus membutuhkan keterlibatan kita semua. Tahun 2022, mari kita jalani serta kita nikmati. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Biarlah ini jadi tahun pertumbuhan bagi hidup pribadi kita masing-masing, baik jasmani maupun rohani. Pertumbuhan bagi keluarga-keluarga kita dan pertumbuhan bagi gereja Tuhan. Puji Tuhan, kita telah melewati tahun 2021 dengan banyak merasakan berkat Tuhan. Mari kita tetap bersandar pada Tuhan untuk memasuki tahun 2022 dengan harapan membangun next gen yang siap melayani dan mencintai gereja, jemaat yang memiliki kedewasaan iman kepada Tuhan, menggugah jemaat agar lebih aktif dalam bermisi. Semua harapan tersebut dilakukan melalui GDG di setiap jenjang usia, agar benar-benar tercapai visi dan misi GKA Gloria menjadi gereja yang sehat, dinamis, dan misioner. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pandemi COVID-19 membuat dunia mengalami goncangan perubahan. Dunia juga terus-menerus berbenah untuk memasuki era kenormalan yang baru. Percepatan teknologi membuat era disrupsi semakin nyata kita hadapi. Gereja terdampak, dan begitu juga halnya Sekolah Kristen Gloria. Kami yang melayani di Sekolah Kristen Gloria tidak boleh berhenti untuk terus melakukan adaptasi dan inovasi, sehingga kehadiran kami boleh memberikan pengaruh yang positif bagi society. Syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik dari Sekolah Kristen Gloria. Dunia boleh berubah begitu cepat, namun Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Panggilannya bagi Sekolah Kristen Gloria juga tidak pernah berubah. Kami dipanggil bukan saja untuk mempersiapkan anak-anak didik untuk menghadapi masa depan, namun jauh lebih penting daripada itu, yaitu mempersiapkan anak-anak didik yang Tuhan percayakan untuk menghadap Allah di dalam kekekalan. Kami rindu lewat Sekolah Kristen Gloria, anak-anak yang Tuhan percayakan boleh mengenal siapakah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan mereka boleh terus bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang berkarya dan berdampak, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai gerejanya dan Sekolah Kristen Gloria dalam menjalankan panggilan Tuhan ini. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur sudah melewati tahun 2021 yang penuh tantangan. Dan kiranya di tahun yang baru ini, kita boleh memanjatkan doa dan pengharapan agar pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu.
serta kita boleh semakin beriman dan berharap hanya kepada pertolongan Tuhan. Klinik Abdi Mulia yang menjadi bentuk kepedulian dari GKA Gloria kepada masyarakat di kota Surabaya ini selama hampir 2 tahun diterpa oleh badai pandemi COVID. Kami tidak bisa melayani jemaat dan masyarakat secara maksimal karena keterbatasan yang ada. Dan biarlah di tahun yang baru ini, kami segenap pengurus, dokter, dan perawat di dalam Klinik Abdi Mulia bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang dapat kami berikan. Kami berharap Klinik Abdi Mulia boleh menjadi pilihan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam menjaga kesehatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bersama keluarga tercinta. Mari kita dukung Klinik Abdi Mulia karena klinik ini adalah milik kita bersama. Dan kiranya Klinik Abdi Mulia dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Dan melalui Klinik Abdi Mulia, masyarakat dan keluarga yang belum mengenal Kristus boleh dimenangkan dan diselamatkan. Amin. Kami dari YPAM atau Misi Bersama ke depan akan mengupayakan untuk dapat terus secara aktif membuka wawasan dan pemahaman misi jemaat melalui ibadah-ibadah dan persekutuan-persekutuan doa misi, serta melalui pembinaan-pembinaan misi. Untuk pelayanan-pelayanan misi yang sedang berjalan, Misi Bersama akan terus memantau dan mengevaluasi secara berkala untuk mempertajam visi dan misi setiap pelayanan, agar setiap pelayanan dapat menjadi suatu wadah dan jembatan bagi jemaat dalam melakukan pelayanan misi Allah. Dan sesuai dengan semangat amanat agung pada Kisah 1 ayat 8, kami juga berharap agar seluruh pelayanan misi ke depan dapat berjalan secara berbarengan atau paralel, baik untuk pelayanan Yerusalem, yaitu pelayanan di dalam lingkungan jemaat GKA Gloria sendiri, dan Yudea, yaitu pelayanan bagi gereja-gereja dan orang percaya di luar GKA Gloria. Dan untuk Samaria, pelayanan bagi mereka yang berbeda suku dengan kita dan belum percaya, serta juga pelayanan ujung bumi, yaitu untuk mereka yang belum percaya dan berbeda negara dengan kita. Kami percaya bahwa pelayanan misi dengan didasari oleh pemahaman misi yang benar akan memperlengkapi kita agar dapat bertumbuh menjadi jemaat yang sehat, dinamis, dan misioner, sesuai dengan visi pemuritan yang dicanangkan oleh gereja kita. Akhir kata, Misi Bersama adalah wadah bagi gereja kita untuk bersama-sama melakukan misi Allah. Untuk itu kami sangat mengharapkan partisipasi, dukungan, dan doa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam setiap kegiatan misi gereja kita. Selamat pagi Pak Edi. Pagi Pak. Selamat tahun baru. Ya Pak. Kelihatannya segar sekali ya. Puji Tuhan Pak. Saya selaku panitia acara tahun baru ini ya, pengen berbincang-bincang dengan Pak Edi ya. Bagaimana perasaan Pak Edi setelah terpilih menjadi majelis lagi, bahkan duduk di majelis umum nih ya, ketua majelis umum, silakan. Saya gentar dan takut Pak. Kenapa gentar dan takut? Saya merasa gentar dan takut karena melayani sebagai wakil ketua umum Gereja Gloria yang cukup besar Pak, yang mempunyai 6 gereja lokal dan 3 yayasan, yang salah satunya adalah Yayasan Pendidikan Kristen Gloria. Buat saya ini adalah pelayanan yang sangat besar sekali Pak. Kalau bukan Tuhan sendiri yang mau pelayanan ini dikerjakan dan berkembang, kami majelis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Betul ya, tapi kita percaya Tuhan pasti akan menyertai kita ya. Nah, apa yang menjadi tantangan nih ya bagi majelis-majelis dan hamba Tuhan ke depan ya untuk gereja kita ini, kira-kira apa? Strategi kami akan fokus kepada amanat agung dari Tuhan Pak, untuk menjadikan setiap insan Gloria, baik hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan bahkan jemaat Tuhan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Karena dengan menjadikan semua insan Gloria menjadi murid Kristus yang sejati, Gereja Gloria termasuk yayasan akan berkembang, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Ini jadi tantangan buat jemaat sekalian ya. Biar kita harus bisa lebih berdoa dan giat melayani Tuhan. Nah, kira-kira apa visi misi depan gereja kita ini? Mungkin bisa disampaikan kepada jemaat yang intinya aja begitu. Jadi visinya jelas, Pak. Kita mau menjadikan setiap insan Gloria menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, untuk misinya, untuk menjadikan setiap insan Gloria menjadi murid Kristus yang sejati dengan strategi pelayanan discipleship yang terdiri atas caring, nurturing, equipping, dan sending, Pak.
Wah, semoga jemaat sudah siap di equipping ya, dan juga di sending begitu ya. Ini luar biasa sekali. Nah, apakah harapan Pak Edi ini terhadap pemimpin-pemimpin gereja, hamba Tuhan dan pengurus ya dalam kinerjanya begitu? Jadi kita harus bersatu padu, Pak. Harus bekerja bersama-sama, menunjang, saling mengisi untuk mewujudkan visi ini. Wah, saya setuju ini. Harus bersama-sama bersatu ya. Jadi menjadikan setiap insan Gloria menjadi murid Kristus yang sejati. Amin, puji Tuhan ya. Semoga ini tercapai ya maksud dan tujuan kita. Nah, ya, Pak. Untuk terakhir Pak Edi, kira-kira apakah ada pesan buat jemaat kita ya untuk menghadapi tahun 2022 ini? Ya, jadi dalam situasi pandemi COVID-19 banyak krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi di tengah-tengah jemaat, Pak. Ya. Jadi saya mengajak untuk rekan-rekan jemaat yang tidak terkena dampak atau sedikit yang terkena dampak untuk bahu-membahu menolong rekan-rekan kita yang kesusahan. Untuk rekan-rekan yang kesusahan karena terkena dampak, supaya tetap bergantung kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa mendampingi, menguatkan saudara-saudara, dan akan selalu menyediakan jalan keluar bagi saudara-saudara sekalian. Ya, puji Tuhannya. Jadi kita harus saling tolong-menolong, saling memperhatikan, saling berdoa, dan ingat ya bersandar pada Tuhan. Amin. Amin, Pak. Ya, untuk terakhir kita akan sampaikan kepada jemaat sekalian. Ya, kami mengucapkan selamat menempuh tahun baru 2022 bersama Kristus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita juga menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Persembahan dapat kita berikan lewat scan QRIS atau transfer ke rekening GKA Gloria. Setelah memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menyatakan tekad kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.
bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami rindu untuk dapat mempersembahkan tidak hanya harta duniawi ini. Karena kami tahu Tuhan, harta dunia ini semuanya adalah milik-Mu yang Engkau titipkan kepada kami. Tapi satu hal yang kami rindu Tuhan, bahwa kami membawa persembahan ini di awal tahun ini dengan hati limpah dengan syukur dan sukacita. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan di atas segala sesuatunya itu Tuhan, ajarkan kami, tolong kami Tuhan. Di dalam setiap perjuangan kami, Tuhan bantu kami untuk bisa mempersembahkan hidup kami. Hidup yang berpusat hanya kepadamu Kristus Tuhan kami. Tuhan tolonglah majelis kami yang akan mengelola harta dunia ini. Agar mereka mengelolanya dengan penuh integritas dan rasa takut akan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, hati kami limpah dengan syukur dan sukacita. Di dalam doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berseru, bersyukur dan berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir dari ibadah ini, di awal tahun yang baru, mari saya mengajak kita datang kepada Tuhan dengan satu kesadaran bahwa kita membutuhkan berkat dan penyertaan Tuhan untuk menjalani tahun yang baru ini. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapannya, dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah tahun baru kita telah selesai. Selamat memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan hidup terpusat hanya kepadanya, Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.